Memang ada tiga tipe ketakutan trader. Yang pertama, dia sedikit-sedikit cut loss. Biasanya yang sedikit-sedikit cut loss atau yang takut banget cut loss, itu dia takut kehilangan modal. Nah, sehingga biasanya tradingnya itu bolak-balik. Karena ketika dia takut minus 2%, ketika dia udah profit 2%, dia juga takut kehilangan profit 2% itu. Jadi condong di taking profit. Jadi area-area trading atau investmentnya itu dalam range yang terlalu pendek. Karena dia takut banget sama modalnya. Nah, biasanya itu nggak begitu parah, Kak, terhadap portofolio. Yang parah itu yang takut cut loss. Kenapa? Karena kalau teman-teman perhatiin ya, hampir semua pergerakan bursa, kalau dia memang sedang berada dalam tren yang kuat, untuk merubah tren itu perlu waktu yang panjang sekali. Itu perlu waktu yang minimal 1 kuartal atau 2 kuartal. Let's say ada yang sampai bertahun-tahun baru trennya bisa berubah. Nah, kalau teman-teman takut cut loss di saham yang kebetulan kalian salah tren, nah itulah akar semua dari sumber permasalahan. Dan itu yang terkadang sampai sampai ada yang bunuh diri. Terkadang ada yang kayak sampai nangis-nangis karena uang sekolahnya dipakai, uang nikahnya dipakai, uang apanya dipakai. Karena mereka nggak mau cut loss. Mereka, boleh saya katakan, mereka takut cut loss. Nah, in my opinion ya, akan jauh lebih baik modal kalian diamankan daripada kalian takut cut loss. Karena siapapun pasti pernah membuat posisi yang salah. Bukan cuma trader, investor juga pernah membuat posisi yang salah. Nah, posisi yang salah ini harus diamini bahwa seperti itulah market yang selalu benar. Maka dari itu, ketika kita udah menyadari itu, segera potonglah kalian punya kerugian. Jadi gini, Jesse Livermore pernah bilang gini, di market bullish kalian nggak perlu peduli sama sahamnya, karena bakal ada banyak yang mendorong saham tersebut untuk naik. Jadi ketika ada suatu saham naik, akan otomatis ramai dibicarain. Berita-berita otomatis dikeluarin. Terus report-report yang bagus, taking profit, riset yang bagus tiba-tiba dikeluarin. Karena it's not about money kan. Jadi akan banyak yang tiba-tiba keluarin riset. Akan banyak berita-berita bagus yang tiba-tiba dikeluarin. Tapi ketika turun, bisa aja orang nggak bahas sama sekali dan dia turun terus. Nggak ada yang peduli sama penurunan saham karena mereka fokus ke saham yang naik. Nah, itulah yang harus kalian lakukan. Nah, ketika kalian udah salah posisi terlalu gede dan kalian nggak mau cut loss, nah itu yang membuat modal kita bisa tergerus. Jadi itu yang perlu diperbaiki kalau menurut saya. Jadi kalau kalian takut cut loss, berhati-hatilah. Kayaknya kalau takut cut loss, mending kayaknya nggak usah trading kali ya. Bukan masalah trading juga. Kadang investment kalau mereka takut cut loss, nah itu juga jadi bahaya. Nah, banyak kan yang invest di saham-saham teknologi, contohnya Buka, dia masih nggak mau cut loss, sekarang di berapa? Dari let's say 1.200, kalau ada yang beli 1.200, sekarang jadi berapa? Nggak mau cut loss, ya silakan, nggak apa-apa. Tapi you know kan, jadinya kemana gitu. Let's say kalau seandainya kalian bisa potong tren kalian di 1.000 atau 900, beli lagi di 500 pun jadi nggak ada masalah. Karena gini, ketika kalian nyimpen saham yang turun, kalian takut itu di cut loss, kalian punya saham yang lain yang naik, sementara saham itu turun terus, porto kalian pun jadi percuma kan. Lebih baik di freeze aja. Di freeze-nya dengan cara apa? Cut loss. Simpen dulu cash-nya. Bukan artinya kalian nyerah sama sahamnya loh. Itu yang sering kadang orang nggak mau cut loss itu seperti itu, Kak. Aku nih contoh. Aku beli saham Indi di 2000. Dia breakdown 2000. 1900 tembus. Aku potong dulu. Kemudian aku entry lagi sabar di 1500. Bukan berarti aku nyerah sama sahamnya. Bukan berarti sahamnya salah pilih. Tapi memang harganya lagi nggak cocok aja. Nah, itu yang mindsetnya perlu diperbaiki. Banyak orang tuh yang kayak merasa kalau cut loss kayaknya tuh pelin-pelan gitu. Saya udah suka saham ini, earningnya bakal bagus, katalisnya oke. Saya udah entry, kenapa saya harus cut loss? Banyak yang merasa seperti itu. Ujung makin turun. Nah, ujung-ujung baru cut lossnya di posisi yang udah telanjur basah. Nah, setelah itu baru terbang, makin sakit lagi. Nah, maka dari itu ketika kamu sadar posisi kamu salah, segera potong sahamnya, entry lagi di bawah. Bukan dengan ngotot mempertahankan bahwa areal entry kalian tuh udah benar. Berarti kita bukan berarti harus pindah ke saham lain gitu. Kalau kita nggak harus. Yes. And buy at a good price gitu, discounted price gitu ya. Betul sekali. Itu betul sekali. Jadi ketika suatu saham lagi uptrend, Kak, contoh Indi lagi uptrend, dia naik 10%, minus 3%, itu udah banyak biasanya. Kan seperti itu.
Dia naik 10%, minus 3% itu terasa udah banyak. Kita beli. Baru beli minus 3%, besoknya naik lagi. Kenceng lagi. Kemudian dia minus 5% habis itu. Kita beli, nggak lama kenceng lagi. Jadi minus yang sedikit-sedikit itu terasa banyak gitu. Minus 3%, minus 5% terasa banyak. Itu kalau trennya lagi bagus. Kalau trennya lagi jelek gimana? BBYB dari 2.800 ke 1.800. Nah, 28 ke 25 itu udah 300 poin. 25 ke 1.800, bayangkan 1.000 poin lebih. Nah, itu market bear loh. Jadi market bear itu turunnya lebih tajam. Nah, itu yang terkadang trader atau investor tuh nggak sadar. Mereka taunya BBYB kalau udah minus 5% tuh murah. Nah, padahal kalau seandainya trennya lagi jelek, dari 29 bisa ke 1.008, bayangkan. Itu minus lebih dari 1.000 poin. Yang artinya lebih dari 40% lebih. Jadi market bear itu memang selalu lebih dalam. Sementara market uptrend, bear-nya itu sedikit banget. Gitu. Bukan bear, market uptrend koreksinya sedikit banget. Tapi di market bear, koreksinya dalam banget. Nah, itu yang teman-teman perlu sadari. Ada perbedaan fase di situ. Jadi kalau kalian sedang berada di dalam fase yang jelek, BBYB dari 28, kalau break 25, let's say, potong, entry lagi di 1.008. 1.008 area bottoming. Dibanding dengan kalian ngotot di 28, saat ini udah balik modal belum 28? Belum. Kalau di 28 kalian cut di 25, kalian beli di 1.008, udah balik modal belum? Udah cuan luber-luber. Sementara yang beli di 28 ngotot nggak mau jual, sampai saat ini masih minus. Mungkin masih kena mental. Dan kita punya view sama-sama bisa ke 3.000, let's say. Tapi saya entry-nya, saya sadar bahwa posisi saya salah. Saya berada di dalam tren yang salah. Jadi saya potong, saya entry lagi di bawah. Bukan berarti sahamnya jelek, posisi kita yang salah. Dan kita akan selalu buat kesalahan seperti itu di market. Itu harus dicatat. Karena market yang pasti benar. Even saya punya dana gede banget pun, even pun saya bandarnya, let's say, masih bisa salah, masih bisa dilawan sama market. Nah, kalau teman-teman lagi yang teman-teman perlu di garis bawah itu, teman-teman tuh selalu merasa kayak bandar tuh segalanya. Kayak bandar mau buat harga saham naik 10% bisa, mau dibuat minus 7% bisa. Enggak selalu. Ada juga pertarungan antar bandar, ada juga big player yang udah ngumpulin gede di lawan market, ada. Jadi memang dinamis sekali bursa ini. Jadi ketika kalian salah posisi, bukan artinya sahamnya salah, tapi memang lagi momennya belum tepat gitu. Nah, perbaikilah itu dibanding dengan ngotot. Oke, berarti atur foto berarti banget gitu ya, Ko Emi. Nah, Ko Emi, kita pasti pernah cut loss gitu ya. Nah, mungkin aku mau, maksudnya kalau kita ngomong tentang cuan gitu ya, potensi upside segala macam. Nah, aku mau ngomongin tentang cut loss karena ya tuh nggak banyak orang yang kadang tuh mengakui dia cut loss, atau yang mengakui ya mungkin dia sedikit down atau sedikit depresi kalau cut loss, ada sedikit trauma di sana gitu ya. Banyak orang yang mau bahas itu. Nah, aku pengen tanya nih ke Ko MY. Ko MY pasti pernah cut loss ya, Ko ya? Sering. Nah, sering. Ketika cut loss itu apa sih yang Koko rasakan? Apakah Koko karena udah sering itu masih merasa down, atau udah biasa aja? This is how the market works gitu. Ya. Maybe ya di awal-awal trading ya, ketika saya loss lebih, contoh strike loss lebih dari 5 kali. Wah, itu sampai berhenti gitu, sampai benar-benar kayak lihat market aja nggak mau. Nah, di situ saya sadar bahwa kalau seandainya market lagi bullish, saya stop loss 5 kali berturut-turut. Nah, artinya kan ada yang nggak benar di sayanya. Tapi kalau seandainya saya stop loss 5, 6, 7 kali berturut-turut, itu marketnya bearish, maka itu hal yang lumrah. Itu wajar banget. Nah, itu yang teman-teman perlu ketahui. Jadi, jika memang kalian loss, menurut saya itu ada harga penting banget, ada pelajaran penting banget yang teman-teman bisa dapat dari cut loss. Yaitu ketika kalian menganalisa kenapa habis cut loss pergerakan sahamnya kemana. Kalau habis cut loss ternyata turun terus, berarti kan decision kalian benar. Tapi kalau habis cut loss kemudian naik, nah itulah pelajaran berharganya. Karena ke depan ketika hal yang sama terjadi atau pola yang mirip berulang, kalian udah tahu harus ngapain. Nah, dibanding dengan kita depresi, dibanding dengan kita, aduh saya nggak cocok trading, aduh saya salah posisi, aduh ini sayang banget, aduh habis dijual terbang. Coba deh kalian lihat, kenapa habis dijual terbang? Siapa yang beli? Kode brokernya seperti apa? Lalu kenapa dia bisa terbang di momen saya cut loss? Nah, itu ketika kalian ulangi terus, nah ke depan itu tuh semua kayak ya udahlah, ujungnya cut loss ya udahlah, sakit hati gitu. Lalu kemudian ke depan di-upgrade, bukan di-upgrade cut loss-nya ya, bagaimanapun tetap pasti ada cut loss, tapi istilahnya udah kebal lah. Dan yang paling penting itu satu, Kak. Apa? Kalau kita cut loss, tapi ada yang lain bisa cover, yang profit, nah itu jadi biasa aja.
Nah, maka dari itu sampai saat ini tuh belum pernah ada, saya sih belum melihat yang metode lain yang lebih bagus ya, adalah cut your loss short, let your profit run. Nah, itu benar banget. Jadi memang kalau seandainya bisa profit sampai 10%, sementara cut loss-nya cuma 2%, it doesn't matter. Oke, berarti KOMI bisa dikatakan udah lumayan kebal lah gitu ya Ko ya. Tapi kalau hanya masih cut loss ya, of course masih cut loss ya. Kita semua kayaknya masih cut loss kayaknya ya. Masih. Iya. harus diterima karena banyak orang ya kayak gitu kan yang Koko bilang tadi, karena nggak mau cut loss ya udah dibiarin aja. Kayak tadi case-nya BBYB gitu kan, yang let's say beli 1.800 atau buka mungkin yang terbeli di 1.200 itu cut loss gitu ya kan. Gara-gara ya itu ya mungkin nggak ada kesiapan mentalnya yang juga mungkin belum cukup gitu ya Ko ya ketika itu. Nah, oke. Selanjutnya kita bakal bahas tentang saham lagi nih, Kota. Kalau tadi udah bahas tentang psikologi gitu kan. Nah, everyone itu kan di market itu mencari saham yang beggar gitu. Kira-kira yang mana nih? Who is the next Arto gitu? Who is the next, let's say BBHI gitu ya. Nah, kalau dari pantauan KOMI itu ada nggak sih kira-kira saham-saham yang berpotensi menjadi beggar gitu dalam beberapa waktu ke depan? Aduh, ini pertanyaannya agak memancing nih jadinya nih. Pertama ya, untuk beggar, multi beggar mungkin di tahun ini susah ya, susah karena memang upside-nya udah lumayan, dan untuk di multi beggar terus terang itu masih di saham-saham yang berkaitan dengan teknologi. Itu in my opinion. Saham komoditas, tadi katanya saham komoditas. Yes, bullish-nya di saham komoditas memang saya. Nah, maybe untuk 50% sampai 100% atau 80% dari sekarang, saham komoditas itu possible. Quite very, very possible. Nah, tapi untuk multi-bagger, itu most likely hanya bisa didapat di saham teknologi. Kenapa? Selain dari valuasi yang bisa meningkat dalam. Jadi contohnya gini, cara meningkatkan valuasi dari perusahaan tambang gimana sih? Ambil sumber mineral baru, harga komoditasnya naik, kan seperti itu. Tapi kalau dari saham teknologi gimana sih? Investor baru masuk aja valuasinya bisa meningkat bertingkat-tingkat. Nah, coba cari saham teknologi yang ada investor baru yang masuk, yang ada big money yang kira-kira bakal nurunin uangnya tuh ke anak-anak perusahaan atau yang dia punya ekosistem kemana-mana. Nah, itulah yang bisa multi bagger. Dan itu memang saham-saham teknologi, karena meningkatkan valuasi saham teknologi itu very very easy dibanding harus meningkatkan valuasi dari saham-saham contoh tambang, energi, banking. BCA mau dinaikkan 2 kali lipat, siapa yang mampu? Ya kan? Masuk MSCI mungkin bisa naikkan 10-20%, tapi kalau sampai beggar nggak mungkin. Tapi kalau untuk multi beggar ya itu masih di saham-saham yang satu masih growing, yang kedua biasanya nggak liquid. Nah, ketiga itu di sektor yang volatil. Ya, memang itu saham teknologi. Tadi sih Kak Monica udah kasih clue, tapi aku nggak berani jawab sahamnya apa gitu. Oke, tapi kita lihat yang masih ada potensi itu tetap di saham-saham teknologi. Kalau yes, tapi ya, kayak PBB gitu-gitu kan udah nggak main ya di sana ya. Jadi orang juga naiknya juga udah pasti bisa kencang gitu ya, around kayak very short time gitu. Oke. Nah, selanjutnya nih kok tadi sambil aku lihat-lihat gitu kan. Ini banyak yang nanya saham Friend tadi. Kita ketahui Friend ini kan ya banyak lah story-story gitu ya di tahun 2021 kemarin tuh banyak story-story yang positif gitu ya. Tapi kalau kita lihat ke dunia sahamnya ya not so gitu kan. Nah, kok ngelihat ini gimana sih? Maybe aku nggak dalam kapasitas untuk membicarakan story-nya ya. Pertama, ya itu masih berkaitan dengan digital, satu, berkaitan dengan tech kalau untuk katalis utama dari Friend, satu. Yang kedua, kalau aku bahas dari technical ya, saat ini memang dia masih downtrend, nggak bisa ngelewat trend lainnya, sementara pergerakan Friend sendiri udah mengarah, istilahnya downside-nya tuh udah cukup gitu, udah cukup dalam dari 160 ke 80, artinya kan udah 50% loh dari high, dari peak gitu. Nah, ini menurut saya nih maksimalnya tuh di 74, ya nggak lebih dari 74 lah. Coba lihat, Friend. Nggak akan turun lebih dari 74. Coba kita buktikan nanti. Oke, sip. Nah, tadi aku juga lihat gitu kan, aku pantau-pantau nih, banyak yang nanyain BGTG kita ketahui juga
rights issue gitu ya. Nah, Koko ngelihat untuk saham ini gimana? Ini kan juga katanya itu digadang-gadangkan akan menjadi bank digital gitu ya. Tapi kalau kita lihat ya realisasinya mungkin masih kurang gitu. Nah, Koko lihat untuk BGTG ini gimana sih? Awalnya BGTG itu bergerak bullish ketika dia lewat dari 240. Nah, tapi setelah rank issue, nah jadi memang kadang pembuktian saham saat ini tuh setelah rank issue-nya bagaimana gitu. Nah, setelah rank issue dia terus turun sampai 204. Nah, in my opinion ya, kalau seandainya BGTG turun dari 200 lagi, maka you must wait and see lah di BGTG. Jadi tantangan untuk BGTG itu dia ngelawan raksasa-raksasa yang udah proven, Arto, BBYB, BBHI, let's say lah ada BNBA gitu. Dia tantangan mereka tuh itu. Jadi dibanding fokus dengan ini, ya put your small money untuk BGTG aja. Sisanya tuh ke yang memang tahun ini bakal jalan. Jadi kalau seandainya kalian ngeliatin terus BGTG-nya, maka just wasting time lah dibanding dengan yang kalian coba pindahin ke yang lagi ada flow-nya atau lagi hype-nya gitu. Oke. Nah, kalau kita bicara bank-bank mini itu kan sebenarnya banyak ya, Ko ya. Kalau kita lihat banyak banget. Dan gadangkan jadi bank digital, terus harga sahamnya udah terbang. Padahal kita belum tahu gitu ya, bener nggak sih dia pengen bank digital. Nah, kalau kita lihat ada BBKP gitu ya, kita lihat ada BGTG tadi, ada Bofik juga gitu kan. Tapi menurut Koko yang punya mungkin yang masih menarik kita lirik dan juga secara overall nih mungkin untuk bank-bank mini itu apakah masih menarik atau Koko melihat ini story-nya doang nih yang gede nih? To be honest, kalau untuk gini, sebenarnya bukan ke masalah bank mininya, bukan ke masalah bukan ke masalah let's say mereka mau merger atau reg isunya, tapi lawan mereka tuh terlalu besar, Kak. Jadi kalau bank mini ya, satu mereka harus lawan bank gedenya. Satu bank di digital ya, kita ada tech, ada Arto, ada BBYB, ada BBHI, ada BNBA. Lalu kemudian mereka masih harus lawan global, kenaikan suku bunga. Jadi it's very hard moment untuk mereka untuk saat ini ya, at least untuk saat ini mereka berat karena BBYB, Arto, let's say ada Agro, itu aja nggak kemana-mana sekarang. Gimana mereka mau terbang? Kecuali mereka memang ada corporate action atau contohnya ada perubahan struktur perusahaan, ada perbaikan laporan keuangan yang besar-besaran, ada gontok-gontokan ngabisin duit, bakar-bakar duit gila-gilaan untuk menaikkan valuasi atau customer mereka dari sisi digital ya. Contohnya BBYB itu burn money banget sampai bisa dapat 12 juta user. Nah, yang lain mana? Enggak kan? Gimana cara mereka bisa dapat flow gitu. Jadi ya untuk saat ini belum. Oke, nah karena memang kalau kita bicara terkait dengan tech company itu kan itu yang selalu kontroversialnya itu gitu ya, Ko ya, bakar duitnya gila-gilaan ya. Kapan profitable? Oke, ini kok dari tadi ini aku lihat banyak yang nanyain BPK at the same time. Kita kan salah satu bank terbesar di Korea kan ini udah masuk gitu ya. Tapi kalau kita lihat harga sahamnya ya di situ-situ aja dan juga cenderung terkoreksi. Nah, Koko lihatnya gimana sih sebenarnya potensi bank lokal yang udah dicaplok bank internasional, tapi ya harga sahamnya ya di situ-situ aja gitu. Nah, Koko lihatnya gimana? Kalau nggak salah BBKP nanti 23 Maret itu bakal RUPS ya. Kayaknya kemungkinan ganti direksi, lalu ada kemungkinan lagi ya BBKP bakal isu lagi ya. Saya nggak tahu benar apa enggak, tapi kalau seandainya itu terjadi lagi, menurut saya justru akan menurunkan harga BBKP lagi. Kenapa? Karena terakhir kali rasio rank isunya tuh besar banget gitu. Agak aneh rasio rank isu yang paling aneh yang pernah saya lihat itu BBKP. Jadi itu akan mendilusi kepemilikan daripada Bosowa. Jadi konflik di internal di BBKP itu masih terlalu berat menurut saya, antara Kokmin, Bosowa, saling tuntut segala macam. Jadi untuk saat ini kalau ditanya mau invest nggak di sini, menurut saya kalau saya enggak. Oke, lebih hati-hati lah kalau kita lihat saham-saham kayak gini gitu ya. Nah, oke, kok kita kayaknya udah ngobrolnya udah lama, udah hampir 1 jam, nggak kerasa nih kayaknya dari tadi. Nah, mungkin kok terakhir nih as your closing statement bagi teman-teman pencari cuan untuk besok dan juga untuk merespon kondisi market kita yang lagi saat ini
seperti apa sih? Mungkin closing statement dari Koko. Oke, gini, saya tuh sering melihat mereka rata-rata trader ya, itu mereka enggak bisa memilah time frame masing-masing. Contoh, saya hari ini bearish di saham teknologi karena masih berat, tapi bulan depan bisa beda. Siapa tahu bulan depan tiba-tiba oilnya turun drastis, inflasi di US tiba-tiba turun drastis, sehingga saya memindahkan saham saya ke saham teknologi. Ketika saham teknologi naik kenceng-kenceng, tiba-tiba teman-teman entry-nya telat, habis itu turun. Nah, itu satu. Kenapa? Karena teman-teman nggak punya time frame-nya masing-masing. ARK Investment, hedge fund tech yang paling terkenal, milik Cathie Wood, sampai saat ini masih bertahan di saham teknologi. Portonya saat ini lagi berdarah-darah, minus parah-parahan, tapi mereka masih buy at dip. Kenapa? Karena time frame mereka di saham teknologi panjang. Jadi sampai saat ini ya, yang para investor value, apalagi kebanyakan value investor yang invest di saham batubara semenjak tahun lalu, bahkan ketika era hype dari saham teknologi naik, saat ini mereka sedang mendapatkan profit yang luar biasa. Nah, itu yang perlu teman-teman ingat. Sebelum kalian entry di pasar saham, ketahuilah posisi kalian di mana. As investor, as a short term investor, atau as a trader. Ketika kalian trader, maka kalian boleh dikatakan momentum saham apapun kalian mesti bisa ikutin. Mau itu saham teknologi, mau itu saham digital, mau itu saham banking. Tapi ketika kalian long term investment, ada short term kenaikan yang tipis atau yang dalam jangka waktu 1, 2, 3 bulan, kalian mesti abaikan. Tapi sebagai short term investor, maka kalian harus ikut terhadap momentum yang ada. Nah, kalian harus tahu tuh, kalian berada di posisi apa. Nah, itu yang sering kali teman-teman enggak tahu. Kita ini sedang ngapain? Saya ini sedang mau ngapain di market? Nah, itu yang teman-teman perlu tahu. Nah, itu untuk mencari tahunya nggak akan bisa kalian temukan dimanapun. Karena itu jawabannya ada di diri kalian sendiri. Oke, berarti harus memastikan dulu ya, Ko ya. Karena kalau kita lihat banyak nih, let's say nih trader atau scalper gitu kan, beli saham, habis itu sahamnya turun, nggak berani cut loss, tiba-tiba jadi investor gitu ya, Ko ya. Nah, karena itu kan, itu udah salah time frame kan berarti kan? Iya. Berarti niatnya tuh harus jelas dan harus disiplin ya, Ko sebenarnya kalau kita lihat ya. Mau nggak mau disiplin, dan juga tadi Koko bilang kalau mesti cut loss ya cut loss gitu. Dan juga kalau untuk sahamnya sendiri bukan berarti kita cut loss di saham itu kita nggak boleh masuk lagi ke saham itu kan. Banyak yang soalnya kan habis cut satu saham kita trauma kapok nggak mau lagi. Iya. Oke. Kalau MY ini udah hampir 1 jam nih kita ngobrolnya, udah banyak banget insight. Dan pastinya harapan kita berdua agar ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman yang tadi udah nonton, udah ngikutin kita dari awal hingga akhir. Nah, pokoknya aku mau bilang thank you so much MY udah berbagi pandangan, udah berbagi insight sama aku dan juga teman-teman di sini. Pastinya harapan aku jangan kapok ya, Ko ya, kalau aku undang-undang lagi kalau siap. Siap ya. Oke, sip, thank you so much.